Ilegal Pak, ilegal. Punya orang tua yang sampai suara orang mana? Betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita tidak bisa memungkiri masih banyak sekali orang yang bertanya-tanya dengan Bung Kameramen. Bung Kameramen sampai kapan akan merahasiakan dirinya? Baik pemirsa, Bung Kameramen tersenyum manis. Artinya dia tetap akan ada saatnya menyatakan, aku di sini, gitu kata seseorang. Atau hari ini kita akan menyimak ada apa dengan apa. Silakan Bung Kameramen dibacain beritanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bung Alfian. Ini kita berjumpa kembali dalam dibacain berita. Kali ini ada hal yang menarik tentang dari Wahana News. Judulnya adalah warga perumahan Taman Kencana keluhkan penggunaan fasum untuk kegiatan ibadah Cetia Permata di Hati. Nah, coba saya bacakan dulu, saya istilahnya kurang paham. Warga perumahan Taman Kencana Cengkareng mengeluhkan terganggunya kenyamanan mereka karena kegiatan keagamaan umat Buddha dari Cetia Permata di Hati yang kerap menggunakan area jalan warga komplek yang menjadi fasilitas umum. Terganggu kenyamanannya, ketenangan, keharmonisan untuk terkait semua itu karena mereka selalu melakukan kegiatan ibadah di area jalan sebagian jalan buntu dan tidak ada akses pengalihan jalan. Ada pemberitahuan cuman tidak ada izin karena menggunakan fasilitas umum, kata Johni Lim, Ketua RW 12 Cengkareng, usai mengikuti mediasi pertama dengan pihak Cetia Permata di Hati. Johni Lim menyebut pihak Cetia Permata di Hati tidak pernah meminta izin untuk menggunakan fasum jalan sebagai akses keluar masuk warga perumahan untuk digunakan dalam kegiatan keagamaan. Nah, bahkan Bung Alfian sampai ada demonya. Kemudian yang menarik langsung di sesi awal ini yang kurang ajar adalah langsung di sosmed itu rame yang menolak kegiatan vihara ya. Vihara apa? Pokoknya acara ini. Yeah. Orangnya pasti beragama Islam. Wah, kurang ajar Bang. Untuk respon awalnya silakan. Ya, itu yang telah berhasil dibuat sejak lebih dari ratusan tahun ya. Jadi pola strategi Snokurgurunya, mungkin buat pemirsa saya memberikan komentar pengantar. Snokurgurunya itu melakukan proses pendalamannya lebih dari 40 sampai 60 tahun sampai dia mati itu. Sampai dia rela pura-pura masuk Islam, sampai dia menikah dengan anak ulama di Aceh. Dan itu yang membuat Aceh menjadi lemah di sekitar tahun 1912-1913 karena telah dikacaukan dengan pola-pola sekularisme dan pelumpuan dengan nativisme dan sinkretisme dan dukunisme dan segala macam. Nah, respon awal ada istilah intoleran. Ngomong-ngomong intoleran selalu dialamatkan pada umat Islam. Ya. Kalau kita lihat, kita tahulah di sebuah pulau yang dikenal sebagai pusat wisata itu, kalau mereka ada acara agama mereka, kita nggak boleh sholat, nggak boleh pakai suara, nggak boleh pakai ini, nggak boleh nyalain lampu. Lu yang beribadah kita yang dilarang, ya kan, itu satu contoh. Itu intoleran, silahkan aja lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, terorisme. Setiap ada apa-apa selalu yang dialamatkan kepada umat Islam. Apakah KKB yang membunuh lebih 60 orang tentara dan polisi, yang membunuh dan memperkosa nakes di Irian itu bukan orang-orang teroris? Dan yang lainnya, misalnya lagi yang cukup sensitif, poligami. Ya, poligami begitu sangat dihinakan sampai seorang terkenal, orang yang sangat santun, yang namanya Agim, menjadi sangat dijauhi beberapa waktu hanya karena dia punya istri 2. Sementara para pengusaha-pengusaha Cina, tokoh-tokoh
bisnismen Cina itu mereka ada yang sampai beristri 40. Dan itu bukan kata saya, itu dia sendiri yang mengatakan dengan lisannya di berbagai forum terbuka. Sekali lagi, tuduhan yang dengan cepat-cepat mengenai kalau sampai itu keluar dari mulut seorang muslim, nah, itu Anda akan masuk perangkap dan Anda harus bertanggung jawab di yaumul mahsyar. Iya Bung Alfian, ini harusnya Banser atau Ansor atau dari NU itu buru-buru ya Bung Alfian membela umat Islam. Woi, bukan umat Islam tuh yang melakukan hal tersebut. Nah Bung Alfian, jadi warga sekitar yang mengetahui acara tersebut, mereka mengkomentari. Jadi kan ada yang bilang kan, yang menolak kegiatan ini pasti orang beragama Islam. Nah kemudian ada yang komen banyak lah, ini kayaknya di TikTok deh. Ini pelaku pengusirannya adalah warga yang mayoritas beragama Kristen. Bahkan ketua RW yang melakukan pengusiran juga beragama Kristen, tapi yang difitnah Islam. Yang menolak itu mengatasnamakan RW, padahal itu orang Kristen. Nah ini kita baca komentar ya Bang Alfian. Nah terus spanduknya adalah warga RW 12 Taman Kencana menolak keberadaan kegiatan Cetia Permata di Hati. Nah sebenarnya kan kalau dipikir-pikir orang Kristen lebih sering kayak gitu Bu Alfian. Kan padahal kan rumah ibadah masing-masing sudah ada. Bahkan waktu itu kan ada seorang ibu PNS kan ya menegur, ada acara yang kita nggak tahu kan jenis mereka pengajiannya apa. Kita kan tahunya kayak pengajian. Ya, dia nggak tahu karena mungkin nggak izin juga kan orang Kristen. Tapi ibu PNS itu yang dibully. Nah ini kan aneh nih Bu Alfian. Ketika yang dipersekusi adalah Buddha, pelakunya Kristen, biasa aja. Ketika ada acara Kristen yang istilahnya yang komentarin orang Islam dibully habis-habisan ibu PNS itu. Ini gimana fenomena ini Bung Alfian? Ya sama dengan kasus peledakan bom di Alam Sutra. Nah, buat pemirsa harus tahu sekitar tahun 2015-2016 itu ada satu insiden peledakan bom yang merusak 7 buah toko-toko atau outlet yang mewah di Tangerang Selatan. Dengan semena-mena baik netizen secara umum maupun media-media mainstream menyebut-nyebut sebagai sebuah gerakan teroris dengan seenak perutnya aja. Ternyata apa, setelah ditangkap pelakunya seorang pemuda gereja. Saya ingatkan ya kepada siapapun kaum muslimin, kita harus memahami sesuatu, jangan Anda juga yang muslim ikut-ikut ngomong duluan. betul. Saya nyatakan dengan tegas, saya Alfian Tanjung ada orang yang terlibat langsung dalam gerakan-gerakan perjuangan Islam sejak tahun 80-an sampai hari ini. Saya ingin katakan, jadilah Anda muslim yang punya pegangan. Kita dalam Islam tidak pernah diajar untuk berbuat jahat, berbuat teror, berbuat yang merugikan orang lain. Tapi ingat, satu hal ada sebab akibat. Jangan Anda hanya merespon akibatnya tanpa Anda memahami penyebab. Kita banyak hal. Jadi artinya kasus itu sama dengan peristiwa Ciketing. Iya. Ciketing itu adalah kasus ketika seorang pendeta ditusuk perutnya, dan itu sinetron, gimmick saja. Ternyata yang menusuk itu anaknya sendiri. Coba bayangkan. Saya dikasih tahu oleh salah satu oknum polisi yang kebetulan dia muslim, dan dia bilang, kesian Ustadz ya umat Islamnya yang berbuat. Jadi dia hanya ingin membuat simpatik media, baik media lokal, nasional, internasional, sehingga akhirnya ada pembelaan untuk dia bisa bikin gereja di sembarang tempat, dia bisa mengadakan kebaktian dengan semaunya. Saya ingin katakan pada seluruh kaum muslimin, Anda harus paham bahwa para ulama-ulama kita yang dibutuhkan memang orang yang alim, dibutuhkan memang orang yang dasar ilmunya kuat, tapi yang juga kita butuhkan yang mempunyai watak amar ma'ruf nahi mungkar. Kita jangan sampai membiarkan kejahatan-kejahatan ini dan kita jadi kepanjangan tangan daripada penjahat-penjahat yang menghancurkan Islam. Saya tegaskan sekali lagi, kasus di Cetia Permata di Hati ini adalah kasus di mana acara itu dibubarkan oleh orang Kristen yang menolak, oknum yang mengaku RW segala macam, lalu enak saja pasti ini ditolak oleh umat Islam. Ya, ini yang bisa saya respon, Bung Kameramen. Iya, minimal kita cabein mulutnya. Ya Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam, Bung Alfian, bahwa perlu melek lah, sadar bahwa tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu bahwa apa yang ada di hati orang-orang kafir itu jauh lebih jahat lagi pada umat Islam. Karena masih banyak sebetulnya Bung Alfian orang Islam yang menganggap atau berhusnuzon pada orang kafir, padahal apa yang mau dihusnuzonin dari orang kafir. Jadi untuk closingnya Bung Alfian, bagaimana
agar umat Islam itu secara kolektif bersikap dengan kompak, agar umat Kristen atau non-Islam tidak semena-mena dengan agama kita. Untuk closing, silakan. Yang pertama, saya berikan kata kunci, kita wajib suuzon dengan orang-orang di luar Islam, apapun agamanya, dimanapun mereka berada. Kita mulanya menganggap, kita lihat teman-teman kita di Thailand, di Myanmar, teman kita di India, segala macam. Betul. Jadi kalau kita tengok seperti apa baiknya umat Islam di negeri ini, mau libur agama kalian silakan. Coba lihat di Amerika, lihat di Eropa, mereka kerja aja walaupun hari raya Idul Fitri, nggak ada mereka kasih libur. Kita dimaklumi sebagai hak asasi saja, nggak ada mereka memberikan pembelaan. Nah, maka dari saya poin pertama adalah mari gencarkan TSM, dakwah dan jihad. Berdakwah berarti mengajak ke jalan Allah. Berjihad berarti menjaga eksistensi Islam dan umat Islam. Jihad itu adalah mulia. Jihad segala pola, segala gaya yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Perang bersenjata itu merupakan jihadul asgar, jihad kecil. Kalau kita dengar di saat perang Badar, ketika selesai perang Badar, Rasul katakan, wahai para sahabat sekalian, kita baru saja menyelesaikan perang yang kecil, kita akan melakukan perang yang besar, yaitu menahan hawa nafsu. Yang kedua adalah kita membutuhkan media utama. Kita perlu, dulu kita awal-awal cukup berasain dengan adanya Al Jazeera. Ya, bagaimana media utamanya perlu dibangun, maka mudah-mudahan channel-channel yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berhaluan Islam, yang punya karakter Islam akan menjadi hal yang digemari oleh seluruh kaum muslimin. Kita tengok sama-sama bagaimana Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Edi Mulyadi, dan sederet nama-nama termasuk yang dimiliki oleh Imam Besar Habib Rizik dan juga Habib Hanif dan seluruhnya ulama-ulama dan tokoh-tokoh kita. Mari kita ambilkan hikmah-hikmah dan pelajaran. Yang terakhir adalah media mainstream. Ini mungkin Bung Kameramen bagian yang tetap harus sampai pada ketegasan dari sebuah media mainstream yang masih ada, yang mana yang masih mau dan bisa kita jadikan total sebagai televisi atau apapun bentuknya untuk sebagai media mainstream yang berhaluan Islam. Kita harus berani membuat itu dengan berbagai sistem kerja, kualitas SDM dan lain-lain. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.